bukan tiba-tiba dari Kayapas. Nah, itu dia. Setuju. Nah. Setuju. Cuma gini Pak, ada data juga bahwa anak manusia itu datang bukan untuk dia itu datang untuk menebus dosa gitu loh. Gak ada, itu konsep yang muncul belakangan abangku. Itu yang muncul belakangan. Kita memang harus berhati-hati membaca Bible itu. Kenapa? Bible ini bukan firman Tuhan. Oh ya, setuju. Tapi di dalamnya kan ada Bang. Bible ini bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Bible ini Di dalamnya ada Bang. di dalamnya adalah kesaksian-kesaksian orang yang bercerita tentang perkataan-perkataan Yesus. Oke. Maka kita harus berhati-hati, harus menelaah dengan seksama. Berarti Bang Juma mau bilang Yohanes 17 ayat 3 itu bukan kebenaran itu? Kalaupun bukan kebenaran, konsep yang ditanamkan di sana adalah mengenal Tuhan satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Benar nggak ayat itu? Terlepas dari benar atau tidaknya, itulah konsep yang ditawarkan oleh Yesus. Iya, tapi benar nggak itu firman Tuhan? Kalau benar, ya memang Bapak berarti. ya berarti memang satu-satunya Bapa adalah Tuhan. Betul. Kalau benar Yesus adalah Nabi. Betul, sudah selesai. Terus apa yang dipermasalahkan? Iya, betul. Iya, berarti kan memang melalui dia kan perantaranya. Iya, Yesus ingin dikenal sebagai utusan. Iya. Nah, udah selesai. Yo, selesai. Oke. Oke. Nah, berarti di Islam benar dong. Apa itu? Isa utusan Tuhan kepada Bani Israel. Enggak kepada Bani Israel, Bang. Lalu kepada siapa? Semuanya. Di mana dalilnya? Ya, barang siapa yang percaya kepadanya kan Bapak mengaruniakan. Ya silakan Anda percaya bahwa Yesus adalah utusan untuk semuanya. Enggak ada itu. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Sebentar. Percaya enggak dengan ucapan Yesus itu? Percaya. Ya udah selesai. Sebentar. Ada data-data lain, Pak. Ya, berarti Anda ingin membantah ucapan Yesus? Ini ucapannya dia juga. Oh, silakan kita lihat kontradiksi antara Yesus dengan Yesus. Silakan Anda tunjukkan. Matius 28. Oke, di Yohanes 3:16. Justru itu dasar pijakannya, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Dunia ini kan. Nah, dunia harus percaya kalau Yesus adalah utusan. Betul. Utusan untuk. Kok untuk kan dunia ini? Dunia harus percaya kalau Yesus itu adalah utusan untuk. Kok untuk? Nah, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ucapan Yesus. Dunia harus percaya bahwa Yesus adalah utusan untuk. Beda ayatnya, Bang. Jangan disambung-sambungin. Dunia harus percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan kan? Betul. Untuk siapa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Iya, untuk siapa dia diutus di atas muka bumi ini? Untuk dunia ini. Di mana dalilnya dia diutus untuk dunia ini? Itu baru. Nah, itu dunia harus percaya bahwa Yesus utusan Tuhan. Iya. Untuk dunia ini. Tidak ada dalilnya untuk dunia ini. Anda yang aneh. Nah, dia bilang ya. Barang siapa yang percaya kepadanya, ya, tidak binasa. Betul. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul. Oke, yang percaya kepada siapa? Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jangan di ini, Bang, digabung-gabungin, nggak bisa. Kalau digabung-gabungin. Anda waras kan? Waras. Yang harus dipercaya siapa? Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Balik lagi loh dia. Anda percaya atau tidak percaya? Ya. Percaya? Ya sudah. Iya. Anda Bani Israel.
Gimana ya bang ini ya? Bingung Loh, saya. ya bingung dong. Bingung lah. Karena Yesus memang mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Kalianlah itu Kristen. Gak ada itu bang begitu bang. Matius 15 nomor 24 aku diutus. Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Di Yohanes 14 ayat 6 itu juga jelas bang. Akulah jalan, akulah kebenaran. Nah, aku ini utusan Tuhan atau Tuhan? Utusan Untuk? untuk dunia. Nah, itu kelirunya di situ. Kelirunya Anda itu di situ. Yesus diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Kalau mau memperoleh hidup yang kekal, ikuti, percayai dia. Itu kan ada lanjutannya bang. Gimana ada wanita Kanaan juga kan minta tolong sama dia. Nah, justru itu kenanya di situ. Ketika seorang wanita Kanaan datang, apa kata murid Yesus? Guru, dia mengikuti kita dari tadi, teriak-teriak, usir, kata Yesus. Betul. Betul. Nah, lalu dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba. Tidak pantas kemudian roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada siapa? Betul. Kepada siapa? Anjing. Berarti yang dianggap anjing siapa? Gini loh bang. Jawab dulu. Yang dianggap anjing siapa, Bang? Ya, sabar dulu abang. Sabar dulu lah. Kan endingnya di situ. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki. Dan apa kehendak ibu itu? anaknya sembuh. Sembuh. Iya. Imannya ibu itu dia apa? Anjing atau domba? Imannya besar. Iya, dia imannya dia, pernyataan ibu itu dia anjing atau domba? Anjing. Anjing. Terus Anda sendiri domba atau anjing? Domba. Nenekmu kiper, wanita Kanaan aja yang langsung bertemu dengan Yesus disebut anjing, dan ibu itu mengatakan, benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Kaget Yesus. Hah? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Anda kok bisa jadi domba? Ibu yang mengikuti Yesus bersujud-sujud memohon hanya sekedar menyembuhkan anaknya aja disebutkan anjing dan distempel oleh Yesus. Stempel, imanmu benar ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Ini. Kamu memang anjing. Gini bang, gini. Kita udah. Rom, suara lu Rom, kencengin. Oke, kita kan udah sepakat. Tuhan itu Bapaan, ya kan? Yesus utusan, betul dong. Sepakat itu kan tadi. Ya, tapi keselionya Anda bukan domba ngaku domba. Apa salahnya kalau ikutin ajaran yang baik? Oh salah. Kok? Salah. Kok? Gitu? Salah. Salah, bukan gitu caranya. Bukan sesepele itu, Bang. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Coba terangkan. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut kemudian domba itu hanya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub Yesus sebut anjing. Kemudian Anda baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ Anda bisa menemukan siapa diri Anda. Yeremia berapa bang? Anda baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Tadi bilang Yeremia. Yeremia itu legalitas Bani Yakub disebut domba. Di luar Bani Yakub. Nah, sekarang 12 suku. ya, sekarang ketika Anda ingin menemukan diri Anda ini siapa, baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Anda akan menemukan diri Anda di situ. Sebentar. Oke, ini kan peringatan bang. Kepada Nabi-nabi palsu. kepada siapa peringatan itu? Muridnya. Nah, orang Yahudi atau orang Kristen? Muridnya. Iya, orang Yahudi muridnya itu atau orang Kristen? Yahudi. Yahudi, pintar. Ya, lanjut. Bisa sehat ini saudara. Lanjut. Oke. Di situ kan untuk
agar mereka waspada kepada domba yang sebenarnya serigala buas kan. Oke. Ya memang itu peringatan, karena memang benar setelahnya akan ada nabi palsu gitu. Agar mereka tetap mengikuti ajarannya gitu, mengikuti nabi palsu gitu ya Bang. Iya. Ya, memang benar. Nabi palsu itu tanda-tanda pengikutnya apa? Nomor 22, 23. Oke. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berserang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa itu? Itu di luar daripada domba Bani Yakub yang memanggil Yesus Tuhan dan bermukjizat pakai nama Yesus. Itu siapa sekarang ini? Islam atau Kristen? Enggak, memang banyak Bang yang ini Bang, yang di luar ajarannya Bang. Iya, Islam atau Kristen? Apanya? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Islam atau Kristen? Kristen. Kristen. Ya udah, selesai. Itulah Anda. Itulah saudara. Enggak menuhankan tapi saya. Lalu? Tuhannya Bapak. Terus Yesus? Utusan. Utusannya Tuhan? Iya. Tapi memanggil Yesus Tuhan? Dia pengajar. Ya, kan Yesus dipanggil Kurios, Tuhan kan? Rabi. Betul. Rabam, Maran. Betul. Betul. Nah, Anda memanggilnya Tuhan kan? Guru dan Tuhan. Iya. Ya udah kena juga berarti. Ya enggak lah, orang dia utusan kok. Di situ sebenarnya bukan kata Tuhan. Di situ Tuhan, Kurios. Ya memang dia utusan. Salah saya di mana? Berarti Anda termasuk di dalamnya karena Anda memanggilnya utusan. Ya memang utusan kok. Ya iya, tapi bukan kemudian semua yang memanggilnya utusan itu masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 utusan, utusan, utusan. Kutanya Bang Juma, apa kehendak Bapak? Kehendak Bapa lakukan segala hukum Torah. Saya ikuti. Oke. Ketika kemudian hukum itu tidak diberikan kepada bangsa lain, hukumku tidak aku berikan kepada bangsa lain, Anda ikuti. Apanya yang begitu bunyinya? Mazmur 147, 19, 20. Lari ke Mazmur loh dia. Heran gue. Ya udah, Keulangan 33 nomor 4, nomor 1 sampai 4. Sebentar. Ulangan atau Ulangan 5 nomor 1 dan seterusnya. Silakan Anda baca. Yang mana yang benar ini? Ulangan 5 dulu, nanti Ulangan 33 dan seterusnya. Ini saya udah baca Bang. Apa katanya? Ini kan memang Musa waktu itu kan digenapi Bang. Anda ingin menghancurkan ajaran Tuhan dengan mengatakan digenapi? Kalau menghapuskan gitu boleh. Maksudnya? Bukan, digenapi itu berarti boleh diikuti Bang. Lah, gimana ceritanya? Ini hukum, jangankan kepada Anda, kepada nenek moyang orang-orang Yahudi aja nggak berlaku hukum itu. Baca Ulangan 5, pelan-pelan Anda baca. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 5 Anda. Saya udah baca Bang. Nah, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk bangsa asing? Bang, di situ lagi di situ Bang. Lanjut lah. Yang lain. Di sensitif kalau berani Bang. Allahu Akbar. Edis juga udah ngakuin kok Yesus punya Tuhan. Iya betul. Kalau berani Bang cuma sama Edis TV Bang. Bukan kalau berani, tapi memang udah mengakui Yesus bertuhan. Iya, saya akuin karena memang datanya banyak. Iya. Oke lah. Ini terus Bang Juma, saya mau tanya gini. Kemarin kan kita udah diskusi masalah tongkat kerajaan akan pindah ke bangsa lain ya Bang.
Oke, dan dia akan meminta roh kebenaran, sosok roh kebenaran lagi, orang kepada Bapa. Yang masih belum bisa itu kenapa nyebrangnya jauh, Bang? Itu kan namanya nubuat itu, Bang. Nubuat itu tidak kemudian harus satu tempat. Nubuat itu siapapun yang menggenapi tentang nubuat itu. Coba nih, contoh ya Bang ya. Ulangan 33 nomor 2. Ada 3 komponen di sana. sebentar, Bang. Silakan. 33 nomor 2. Ayat berapa, Bang? Ulangan 33 nomor 2. Oke. Datanglah Tuhan dari Sinai kepada mereka dari Sir, tanpa bersinar dari pegunungan Paran, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Apa itu? Yang dari Gunung Paran membawa 10 orang suci, itu siapa Bang? 10 orang. 10.000. Yang dari membawa itu siapa Bang? Puluhan ribu, masa cuma 10.000, Bang? Iya, sebenarnya itu terjemahannya keliru. Coba Anda lihat original teksnya di situ. Itu bukan puluhan ribu, tapi 10.000. Original teksnya 10.000. Iya. Saya buka. Silakan. Oke. Bentar ya, Bang. Yuk, ini noise, ada noise. Ya ini Bang Arom sambil ngecas dia. Oh, enggak kok. Enggak. Ada Jadi? ngegerung, suaranya ada suara ngedengung. Jangan ngedengung, nanti ku tumbuk kau HP-nya. Kau yang kutumbuk. Kau yang kutumbuk. Aku kesal samamu, Kian. Lu debat sama Gurunda baik-baik, sama gua marah-marah mulu lu. Lu mukanya ngeselin. Mananya, Bang? Ini. Aku datang ambil di bukit kayu. Yang mana, Bang? Rababah. Saya yang mana, Bang? Iya. Silakan. Di situ kata original teksnya rababa atau rababan, itu artinya 10.000 atau maupun dipaksakan puluhan ribu. Pertanyaannya, siapa yang datang dari Gurun Paran membawa pasukan orang suci puluhan ribu atau 10.000? Itu siapa, Bang? Muhammad. Nah, itu dia. Beliau datang dari Madinah menaklukkan kota Mekah. Betul. Betul. Terus? Ya udah cukup, Bang. Udah, terima kasih. Gak kuat dia. Gak ada yang bisa melawan hidayah. Pokoknya akal dipangkini akal. Bener, Bang. Cuman gini loh, Bang. Kalau ajarannya bener, kenapa kita nggak boleh pakai? Nah, itu dia. Itu dia, Bung. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk kaumnya Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel. Ada penghibur lain, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Kenapa Anda tidak ikut ke situ? Toh kami umat Islam mencintai Yesus. Ketika orang Kristen berbondong-bondong memaksakan Yesus harus mati, Yesus harus begini, bla 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 bla, kami membantah, kami membersihkan Yesus dari tuduhan itu. Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Contoh nih, Bang. Apa yang kita dapat dengan penyaliban itu? Oh, penebusan dosa. Oke. Saya percaya Yesus misalnya mati menebus dosa saya. Besok saya mencuri atau merampok orang. Bagaimana dengan dosa saya mencuri itu? Bagaimana caranya supaya terhapus?
Kalau menurut saya ya bertobat bang. Bertobat lagi. Nah sekarang kalau Yesus tidak mati di atas salib, lalu saya bertobat kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosaku, terhapus gak dosa itu? Ya kan udah sepakat tadi, memang nggak ada itu di salib. Ya itu dia makanya. Ya sudah. Ya sudah. Ayo mipale, ikut mipale. Asyhadu. Yang tadi saya tanya gini loh. Allahu Akbar, masya Allah. Kang ya, lanjut. Senyum, ku lempar botol kau nanti. Udah jangan gua lo, gua lo. Kena lu sekarang ya, kena lu, mampus lu, kena lu. Ini emang benar itu bang, benar lah. Saya udah baca juga sih tentang kalian sebelah. Banyak sih, banyak kebenaran, banyak yang sama juga mengajarkan satu, ya. Beberapa ayat hafalah saya juga. Cuman kenapa nggak dibolehkan? Gitunya bang, pertanyaan saya. Nggak dibolehkan apa? Ikutin yang baik. Ya. Justru perintahnya adalah, coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 12. Boleh nggak Anda baca di situ? Oke, sebentar, berapa? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, intinya di data 12 untuk materi ini. Coba. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau setia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa dan 12-nya? Ya masih banyak. Betul. Berarti Anda masih membutuhkan pengajaran-pengajaran. Belum lagi kalau kita masuk di Matius 5 nomor 20. Itu lebih parah lagi tuh. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk surga. Jadi harus ada agama yang lebih baik dari ahli Taurat, yang lebih sempurna. Makanya Yesus mengatakan kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buahnya? Tuhan menyuruh kita untuk tunduk, sujud, puasa, zakat, sunat, tauhid satu Tuhan. Itu buahnya dari kerajaan-kerajaan itu. Ya juga. Bukan Natalan bang, bukan Natalan buahnya. Betul. Ya, memang itu nggak ada datanya juga. Alhamdulillah. Tanggal lahirnya itu nggak ada memang. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kenapa ahli Taurat ini menjadi acuan? Karena ahli Taurat itu penuh dengan ajaran-ajaran yang terkait dengan perintah makan, minum, jangan makan ini, jangan minum ini. Betul. Nah, berarti ada agama yang harus lebih baik dari itu, yang ajarannya belum bisa ditanggung. Sekarang pertanyaannya adalah, ajaran mana yang belum bisa ditanggung pada abad pertama zaman Yesus? Ajaran Kristen bisanya nyanyi di gereja sekali seminggu, pesta Natalan, apalagi. Tidak ada di Kristen yang tidak bisa dilakukan di abad pertama. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, berarti ada ajaran yang dia bawa, di mana ajaran itu ketika kita cocokkan di abad pertama memang tidak bisa ditanggung. Contoh haji, kewajiban berhaji. Abad pertama bisa nggak itu dilakukan? Belum bisa bang. Belum bisa. Ya bang, kenapa nih Bang Juma ini apal semuanya? Ya saya belajar karena saya menginginkan keselamatan bagi saudara-saudara saya Kristen. Saya juga belajar. Ya udah, ketemu berarti. Makanya Anda mudah menerima. Kan Anda juga belajar. Yang susah menerima itu yang ngotot, tak ada ilmu, tak pernah belajar. Masih itu sih bang.
Masih anehnya tuh, kenapa nggak dibolehin? Kita kan ikutin sunat-sunat. Nggak makan babi gitu. Begini saudaraku, ada sebuah kelas, ada sebuah sekolah. Anda tidak terdaftar sebagai siswa di situ, tapi Anda cerdas. Kan nggak harus daftarnya. Lah, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya, tapi kan nggak harus daftarnya. Lah, aku diutus. Aku mendirikan sebuah sekolah hanya untuk Bani Yakub. Ada non Bani Yakub di depan kelas, di samping kelas selalu ngintip Kak, saya Kau mengajar. tutup dulu, Kian, mukamu pengen kutumbuk rasanya. Sekarang kalau Anda tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut, sepintar apapun Anda bisa dapat ijazah nggak? Maksudnya ini mau legalitasnya gitu? Ya iyalah, kan aku tidak mengenal kalian. Sudah bermujizat loh. Kurang apa lagi? Bernubuat, mengusir setan. Tapi apa kata Yesus? Maaf ya, aku tidak mengenal kalian. Kenapa pula disebut kamu pelaku kejahatan? Karena sudah datang penghibur itu kamu tolak, malah kau bermimpi. Makanya kau disebut sebagai pelaku kejahatan. Sudah datang, aku sudah sampaikan ada masa di mana kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa dia? Dialah yang melanjutkan tongkat estafet pengajaran, yang mana pengajaranku masih belum aku tamatkan karena pada saat itu belum sanggup ditanggung. Dialah yang datang untuk melanjutkan misi itu. Kamu menolaknya, kamu malah asik aja bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Padahal sudah datang kepadamu, yang kunubuatkan itu sudah datang padamu mengajarkan. Padahal ketika kau masuk di dalam barisannya, kau memuliakan aku. Kau memperoleh hidup yang kekal. Betul. Hidup kekal itu ketika kau masuk di sana kau dapat. Karena ketika kau masuk di sana, penghibur itu akan mengantarkan kamu mengakui, aku ini utusan Tuhan dan Tuhan satu-satunya adalah yang mengutusku. Dan engkau akan memuliakan aku. Setiap kali kau sebut namaku, pasti kau memuliakan aku. Isa alaihi salam. Isa alaihi salam. Isa alaihi salam. Isa atasnya keselamatan, atasnya damai sejahtera. Jadi tidak akan pernah ada lisan umatnya Nabi Muhammad yang akan kotor dengan menghujat, memfitnah oknum tersebut. Iman kami adalah beriman, beliau adalah Rasul utusan Tuhan. Dia utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang engkau utus. Islamlah itu. Kami beriman kepada muridnya Yesus. Ya, Anda tidak menerima penghibur yang datang setelahnya. Sekarang kalau saudara saya bertanya, apakah salah kalau saya melakukan kebenaran? Tidak salah. Pertanyaan saya kembalikan, apakah salah ketika Anda jauh lebih benar dari yang sekarang ini? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, apakah sekarang hidup Anda lebih baik dari ahli Taurat? Menurut saya lebih baik lah. Nah, berarti di sinagoge ibadahnya? Ya enggak juga ya. Apa buktinya kehidupan Anda lebih baik daripada ahli Taurat? Berdoa kepada Bapa. Terus? Sunat. Terus? Puasa. Terus? Tidak makan yang diharamkan oleh Bapak. Terus? Udahnya. Nah, sekarang ahli Taurat itu kalau merasa Anda sama seperti itu, berarti Anda tidak lebih baik. Mereka juga melakukan hal yang sama. Yang disebut lebih baik itu adalah menerima penghibur yang diutus, kemudian melakukan kewajiban yang belum pernah diajarkan kepada Bani Israel. Itu harus lebih baik. Kalau Anda melakukan standar yang tadi, ya Anda setara dengan Bani Israel. Oke. Good lah. Keren. Ya. Terus iya, kita Bang. pelajarin juga, Bang. Oke, Bang. Ya, silakan Anda baca Al-Quran
Surah Al-Baqarah ayat 130, 31. Sebentar, biar nggak kemana-mana datanya. Iya. Surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya. Sambil lihat tab layar teman-teman. Ada yang mau nobak kayaknya barusan hampir rungkan. Tab layar posting ulang dan di-share ya teman-teman. Al-Baqarah ayat 30 ya Bang. Iya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun 130. ardi. 130 sampai 100 berapa itu? 10 izqala rabbuka. Bukan itu. Wakalu kulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim. 130 berapa itu? 130 kulu amanna billah wa ma unzila 136. Bentar. Fa in amanu bimithli. Oke. Sini qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim anufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu? Iya. Kok Anda bisa baca Quran? Kenapa nggak bisa? Udah lama belajar. Sudah. Tahun ini saya. Setahun dia belajar kalau udah. Alhamdulillah. Ya sudah. Tuh, baca aja tuh. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Karena kan kalau di Komel Bang Juma kan bilang nanti dibilang umat terjemahan. Ya sudah. Udah makanya aku terheran-heran itu. Nggak enak juga itu kayak gitu. Gak usah diganteng-gantengin muka lu, gue tumbuk juga kau. Buat tampannya. Tampan dari Hongkong kau. Iya. Masya Allah. Kalau terjemahannya kan bisa jadi salah karena kan ada nggak sesuai dengan terjemahan Indonesia kan. Artinya bisa beda kan. Iya. Itu makanya kan nggak bisa asal juga ngomong kan. Betul. Gitu. Qulu amanna billah. Ya turun. Ini udah bener ini artinya bahasa Indonesianya nggak Bang Juma? Apa beda? Udah ya? Iya. Sesuai ya? Iya. Kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, pada apa yang diberikan pada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, tuh. Itulah kami. Saya juga sama. Itulah kami, Bang. Ya udah, store KTP aja langsung udah. Bah, agak lain ini. Kira, ya, thank you, Bang Juma. Oke, kapan? Pelajarannya. Ada data lain mungkin yang bisa saya baca-baca Terkait dengan kebenaran sebelah. Ada beberapa sih saya udah baca. Maksudnya kebenaran dalam Islam, Guru? Ya, kan, iya. Kan ini nyebrangnya jauh kan, karena kan semua utusan itu di Israel kan. Yang disebutkan tadi itu tidak semuanya Israel. Nah, sekarang permasalahannya adalah saudara ini dari agama sekte apa? Katolik, Protestan? Protes. Oh, Protestan. Sudah berkeluarga? Belum, Bang. Belum. Ya, kesempatan lah cari bini di Islam.
Kalau cari bini di Isa mukanya diprotes gitu, nah mukanya diprotes itu. Udah tampannya gini. Emang Bang Kian ini iri dia. Ada dogma yang rasional di dalam Islam itu, dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Bentar. Itu doktrin Ayat yang rasional, yang itu yang Qul huwallahu ahad. Tuh. Tuhan itu satu. Itu menghantam pertahanan doktrin Trinitas Tritunggal Trikekwek itu. Ya memang kita nggak ada Trinitas itu. Tuhan Bapa. Ya. Sama. Ya udah, kapan mau syahadat? Panggilkan Ustadz. Tuhan itu Bapa. Untuk doakan saudara kita ini. Ya udah, sini KTP-nya. Nggak percaya Tuhan Bapa. Tuhan Bapa. Iya, Tuhan Bapa, betul. Orang Yahudi memanggilnya Abba, iya betul. Karena mereka menganggap bahwa ketika dia intim melakukan ibadah kepada pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem, Hashem merangkul mereka seibarat seorang ayah merangkul anaknya, kan gitu. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Oke lah. Saya nyerah dulu lah. Iya, kapan mau serahkan KTP? Siapa? Kang Kian. Kang Kian mau dibaptis atas nama Putra dan Roh Kudus. Mau Kang Sian? Gua kasih nangis lu ya. Mau kau? Ya nanti kalau misalnya Bang Arom ini udah mengakui dengan mutlak Islam itu benar, ya nanti hubungi kami untuk bersyahadat di sini ya Bang ya. Benar Bang, saya udah akuin benar. Ada kebenaran di dalam. Cuman saya udah cerita juga sama Uni kendalanya apa kemarin kan. Adalah. Apa kendalanya? Ada kemarin sama Uni, Riva, sama Bang juga. Oh gitu. Tante siapa Mika? Ada kan, udah saya cerita. Cuman nggak bisa omongin di sini. Anda seorang pendeta? Bukan keluarga. Jangan disebutkan Bang. Iya, ini Gerunda masih punya jemaah dia. Oh gitu. Tapi dengan buka kamera begini pasti diketahui lah sama jemaatnya. Udah diusir di gereja. Nggak begitu konsepnya. Bang cuma nggak ngerti di dalamnya. Oh. Ada yang tahu di dalamnya. Oke. Saya juga ada murid sekarang ini aktif pastor, masih aktif pastor, tapi udah syahadat. Janganlah kayak gitu, mempermainkan namanya. Bukan mempermainkan. Dia karena udah terlanjur pada titik terakhir di pendidikan S2-nya di STT di luar negeri, akhirnya dia pertahankan untuk meraih ijazah, tapi sudah syahadat. Cuman kemarin pas lagi mimpin misa, kita video call. Oh. Iya datang kalau nggak besok Bang. Tanggal 7 Bang, tanggal 7 datang. Misa? Natal. Iya. Oke lah kalau begitu. Ya. Bang Anom. Makasih ya Bang Arom ya. Ya. Bang Anom, saya mau nanya satu nih. Tutup kamera dulu, perih mata aku Bang. Iya. Bang Anom, emang Bang Anom udah ragu tentang kekristenan itu? Ya udah baca sih Bang sebenarnya. Jangan ngomong begitulah. Jangan menggiring ke sana lah Bang. Udah baca gitu. Nunggu setelah Natal kayaknya ini Bang Handi. Jangan begitu. Natal kan banyak kado. Aduh udahlah. Tapi Bang Anom udah ragu ya bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya? Lah memang datanya nggak ada. Oh, pinter. Dan sudah yakin ya bahwa yang disalib itu bukan anak Maria ya? Ya sudah, karena memang sudah kayak gitu. Datanya udah. Jadi
Jadi yang disalib itu yang diserupakan dengan Yesus ya. Sesuai di Kejadian nama. Pintar ini. Tuhan tidak mungkin membunuh orang yang benar. Keren. Keren. Macan nih. Jadi Anda nggak setuju ya kalau kayak Edis, si Bom Bom itu bahwa penyaliban itu adalah karya iblis membunuh anaknya Maria gitu ya? Ya Bang Andi bisa lihat longornya tanpa data itulah. Mantap ya Bang Anom ini. Terus nikmat Tuhan apa lagi yang kau dustakan Bang? Nggak ada yang saya dustakan. Duit saya adanya. Kalau Anda sudah seperti ini, Anda bukan Kristen lagi loh. Apa artinya? Coba kutanya dulu sama Bang Andi. Artinya itu apa? Iya, artinya Anda sudah nggak, yang paling basic ya, seluruh Kristen itu pasti mengatakan Yesus Tuhan. Bukan itu, jangan basic. Menurut Bang Andi artinya apa? Artinya adalah sesuai dengan yang saya dengar, kan saya penyimak yang baik nih. Nggak mau. Artinya menurut Bang Andi apa? Yang benar dulu. Bang Andi kan tahu. Maksudnya gimana sih? Arti Kristen itu apa? Arti apa? Arti Kristen itu apa? Kristen itu, Kristen. Kristen itu kan dari bahasa Yunani ya, Kristos. Apa? Menurut mereka ini pengikut Yesus. Udah. Tapi yang sebenarnya adalah yang diurapi. Iya. Oke. Iya. Saya itu. Yang diusap. Itu artinya. Yang diurapi. Betul. Jadi kalau ada orang yang diurapi disebut Yesus, ya nggak mungkin Tuhan dong diurapi. Ya kan emang bukan. Kenapa Pak? Iya emang bukan. Ya udah. Kalau Anda sebagai Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan, Anda bukan Kristen. Iya kan menurut Bang Andi. Kan tadi udah setuju. Kristen apa? Enggak, karena pada prinsipnya nih, secara umum nih. Secara umum nih, ntar dulu Bang. Secara umum, boleh. Secara umum Kristen itu mengatakan pengikut Yesus dan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau secara orang pinter kayak Anda nih, ya, Kristen itu adalah yang diurapi, artinya Yesus bukan Tuhan. Jadi ada dua pengertian Bang, pengertian doktrin dan pengertian akal. Anda di akal, yang lain doktrin. Saya tanggapi silakan dulu ya. Yang pertama, makasih. Udah bilang saya pinter, memang pinter, beda sama Kian. Yang kedua, memang gak ada datanya. Kalau dipaksain itu Tuhan. Assalamualaikum. Yang di bawah saya ngekas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya saya menurut netizen saya bilang cukup. Ya saya standby dah. Saya itu orangnya puaskan netizen. Lanjut. Ya lanjut aja peperan Bang Andi ya. Lanjut aja Bang Andi. Si Aaron ini, Bang Aaron ini nggak percaya dengan Paulus. Lu percaya dengan surat-surat Paulus gak? Galatia 3 pasal 13 dan seterusnya. Oke, ujilah roh yang datang, setiap roh yang datang. Oke, jadi yang datang ke dia itu bukan Bapa, melainkan jadi yang tahu iblis. Udah selesai, tinggal prosesi. Kalau disuruh selesai kita diam semua kita bro. Ya kan, diam semua kan, suruh pada diam. Mana sih netizen ini? Gini Bang Andi ya. Ya. Bang Andi percaya ajaran Bapak? Aku sih nggak pakai handsfree ini ya, kecil suaranya aku denger ini. Percaya nggak ajaran Bapak? Ajaran Bapak siapa nih? Bapak gua Muslim ya, percayalah. Bukan, ini kan lagi nggak ngomongin keluarganya Bang Andinya. Ya terus Bapak kan bukan Tuhan Pak. Kalau Bapak itu makhluk. Kok bisa?
Iya, Bapak itu makhluk lah. Mana? Tunjukin. Maksudnya ajaran Allah. Kalau kita lagi pidato nih ya, Bapak dua, Ibu dua, Bapak ada dua, ya makhluk itu Pak. Yang duduk-duduk tuh Bapak-bapak itu Pak. Agak lain ini. Loh, emang Bapak bukan makhluk Pak? Bukan. Itu Bapak yang mana nih? Suaranya tidak bisa kau dengar. Oh, kalau itu ngomong dong, Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapak. Ya, kalau itu iya. Suaranya tidak bisa kau dengar, gitu ya. Rupanya pun tidak bisa kau lihat, kan gitu. Percayanya kau Bang Andi? Ya percayalah kalau Tuhan itu tidak punya rupa. Iya, berarti percaya dengan Bapak. Kalau saya Muslim nggak memanggil Bapak, tapi memanggil Allah. Iya, berarti dibaptislah. Ya, kalau saya percaya itu Allah, bukan Bapak. Iya, sama aja itu. Beda loh. Kalau Bapak itu konotasinya itu makhluk. Makhluk apa lagi? Lah, siapa suruh manggil Bapak? Sama, masa Tuhan dipanggil Bapak sama dengan makhluk? Tertulisnya begitu. Enggak, ya tertulis bahasa Indonesia Bang. Kan Yesus nggak berbahasa Indonesia. Oke, aslinya. Ya kayak Yesus berkata, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dia panggil yang mengutus dia Elohim. Enggak, pada saat pengajaran. Ya iya, memang dia berbahasa Yunani, bahasa Indonesia. Kan bahasa Aramaik dia. Manggilnya Abah. Enggak ada dong masa, memang bahasa Aramaik itu Bapak. Kan enggak juga. Abah. Abah lebih. Abah mah orang Arab, panggilannya Abah. Gimananya? Lebih parah kalau Abah makhluk dia. Dia punya istri, Abah punya istri namanya Umi. Mana ya? Gini ya, Bang Andi. Iya. Menurut Bang Andi, kalau misalkan Enggak, udah, saya disuruh turun. Nah, ya Banyuma katanya lanjut. Dah, step by semua ya. Kalau gue diam semua lo yang lain. Oke, Bang Juma. Asisten by dia. Bang Juma. Masih standby. Iya, halo. Menurut Bang Juma, yang dikorbankan oleh Abraham itu siapa, Bang? Tidak ada yang dikorbankan, tapi ingin dikorbankan atas perintah Nabi Ismail, anak pertama. Anak pertama. Bukannya Ishak. Bukan. Kenapa? Karena anak pertama. Kan istrinya. Kan anak dari istrinya. Oh, nggak ada perintah itu. Ambillah anakmu yang tunggal. Iya. Nah, anak tunggalnya Abraham atau anak tunggalnya Sarah? Abraham. Ya, siapa anak tunggalnya Abraham? Ishak. Malas, masih ada sakitnya sedikit kan? Masih ada butiran-butiran debu dalam otak. Iyalah. Benar. Iya, Ismail itu memang lahir pertama. Iya, anak tunggal kan yang dipanggil. Dari emak yang bukan istri pertama. Nggak ada disebut istri, nggak terlibat. Kalau kita berbicara kaidah Quran, fabasyarnahu bigulamin halim, fabasyarnahu, itu kan jelas tuh. Maka aku memberi kabar gembira kepadanya. Kepada siapa? Kepada Ibrahim. Tentang apa? Tentang seorang anak yang sangat santun. Nah, sekarang permasalahannya, adakah anak Abraham ketika kemudian sudah lahir anak tersebut, Ibrahim masih minta anak? Kan tidak lagi. Sebelum kemudian beliau melahirkan, mendatangkan seorang anak kepada dirinya, Nabi Ibrahim memang itu selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan termasuk orang-orang yang soleh. Ada nggak doa itu diucapkan kemudian Nabi Ibrahim setelah Ismail hadir? Enggak.
berarti setelah berdoa dikabulkan oleh Allah, makanya namanya Ismail. Kalau dalam tradisi Yudaism, Anda tahu Ismail, Tuhan mendengarkan. Apa yang didengarkan oleh Tuhan? Doanya Ibrahim. Doa apa? Minta anak, dikasihlah Ismail. Lalu falamma balagha ma'ahu ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni bi'asbahuk fanzur maza tara. Nah, ketika anak itu kemudian besar, apa kata Nabi Ibrahim, anakku, sesungguhnya aku bermimpi loh. Apa ayah? Aku bermimpi Tuhanku meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya abatil al-matu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tuh kata Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lalu kemudian keduanya berserah diri kepada Allah. Lalu Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan penyembelihan yang diperintahkan oleh Allah. Itu. Ishak sudah ada? Belum. Tapi kok pengertian secara teologi kawan-kawan kok anak tunggal itu beda. Bagaimana ceritanya anak tunggal itu adalah Ishak? Otak kita harus dicangkok dulu, campur dengan otak kerah, baru bisa diterima itu. Nabi Ibrahim anak tunggalnya ya Ismail, anak yang pernah berdiri sendiri tanpa adik itu, tanpa kakak itu ya Ismail. Nah, coba saya uraikan ya, kasih saya waktu untuk membuktikan bahwa jangankan dalam Al-Quran, di Bible pun yang dikurbankan itu adalah Ismail. Anda buka di dalam Kejadian 21. Singkatnya. buka. Udah? Udah. Kejadian 21 nomor 14, Ismail tinggal di Beersheba. Kejadian 21, iya nomor 14, Ismail yang tinggal di Beersheba. Tentu tinggal bersama dengan siapa? Ibunya kan? Hagar. Nomor 33, Abraham berada di mana? Nomor 33. Di Beersheba. Dengan siapa di sana di Beersheba? Dengan anaknya dong. Menanam pohon tamariska. Dengan anaknya dong. Siapa anaknya yang tinggal di Beersheba tadi? Ismail. Nah sekarang Anda buka bab berikutnya, bab 22. Kejadian 22. Nomor 2. Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria, betul? Pelan-pelan ya bang. Iya. Oke. Setelah katanya. Oh mana ada? Intinya. Ya ini dibaca lah bang. Apa katanya? Firmannya, apabila anakmu yang tunggal itu, yaitu engkau kasihi, yaitu. Ini tertulisnya bang. Iya, tahu, saya ngerti. Tapi sekarang untuk membuktikan itu baca nomor 19-nya dari 22. Nah, ini buktinya di sini. Apakah itu tadi penambahan? Silakan Anda lihat. Nomor 19-nya. Kemudian kembalilah Abraham pada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Nah, siapa di Beersheba? Dikembalikan kepada siapa anaknya ini? Di Beersheba siapa tadi? Hagar. Nah, Hagar. Di mana kemudian Sarah tinggal? Aduh. Kejadian 23 nomor 2. Ya. Nah,
nomor 2-nya Kirat Arba, Hebron. Nah, Hebron. Setelah persembahan di Gunung Moria, Abraham mengembalikan anak bujangnya ini kembali ke Berseba. Berseba di situ ada Hagar, Hebron ada Sarah. Nanti ketika Sarah mati meninggal dunia, Abraham baru ke sana membelikan tanah kuburan untuk dia, dan Abraham disebut sebagai orang asing di situ. Ayo. Atau gini, Ishak dipersembahkan di Gunung Hebron, di Gunung Moria. Setelah dipersembahkan, dia salah pengembalian, dikembalikan ke Hagar. Jadi ada 2 tempat, Hagar di Hebron, Hagar di Berseba, kemudian Sarah kemudian di Hebron. Nah, persembahan di Gunung Moria. Setelah kejadian batal persembahan, Abraham mengembalikan anak itu kepada ibunya, dikembalikan ke Berseba. Siapa di Berseba? Ismail. Siapa di Hebron? Sarah bersama dengan Ishak. Nah, setelah kejadian persembahan di tanah Moria, Abraham kemana arahnya? Ke Berseba atau ke Hebron? Kalau cocokologinya bener Bang Cuma ya. Kalau tertulisnya kan bedanya Bang. Sekarang mana yang harus kita benarkan? Ketika Al-Quran yang mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil sementara engkau mengetahui? Mereka tahu kok bahwa yang disebut anak tunggal ya Ismail. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Seakan-akan Abraham bingung, anak tunggalku yang mana? Aku punya anak tunggal 2. Masalah generasi. Bagaimana mungkin anak tunggal tanpa disebut Isa? Ismail sudah tahu anak tunggalku ya Ismail. Ibrahim sudah tahu meskipun tidak disebut nama Ishak. Ambillah anakmu yang tunggal. Justru dengan adanya penambahan yaitu Ishak, bagi orang yang berakal, yang menghargai ilmu pengetahuan, ini sudah pasti ada yang nggak beres ini. Seakan-akan Abraham tidak tahu siapa anak tunggalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pusing Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi bagi kami orang-orang yang belajar tentang Bible, ya harus memahami bahwa memang ada kesengajaan untuk memperalih keadaan. Al-Quran jelas bagi kami bahwa yang dipersembahkan adalah Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail? Karena setelah terjadi tragedi persembahan anak tunggal, yaitu anak yang soleh, maka kemudian Nabi Ibrahim memiliki anak yang kedua. Di dalam Al-Quranul Karim As-Saffat ayat 100 berapa itu? 106 dikatakan begini, inna hadzalahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim itu adalah benar-benar satu ujian yang nyata. Kejadian 22 nomor 1, Nabi Ibrahim adalah ujian yang nyata. Terkait dengan dimintanya anak tunggalnya untuk disembelih itu adalah ujian saja. Nah sekarang logika sederhananya, Anda punya 2 anak, yang diminta 1. Anda pada saat itu merasa benar-benar maksimal enggak sedihnya, merasa berkorbannya, merasa ketaatannya? Tentu tidak. Kenapa? Ya sudah, ambillah 1, kan aku masih punya anak 1. Gak apa-apa, ambillah Ishak, kan masih ada Ismail. Berarti nggak maksimal ujian itu. Tapi kalau dia masih satu-satunya, berpuluh tahun ditunggu, siang malam berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, berikan aku anak, sampai dia harus kemudian ke Hagar, bukan ke Sarah. Ternyata Sarah, Hagar yang memberikan anak. Kemudian setelah lahir anak ini, bagaimana rasa cinta Abraham terhadap anak tunggal? Lagi puncak-puncaknya, maksimal kegagahannya, cinta kasihnya, cakupan buah hati dan jantungnya, diminta satu-satunya lagi. Ikhlas Abraham, maka itulah buah cinta ketaatan kepada pencipta. Aku sayang anakku, aku cinta anakku, semata wayang.
Engkau panggil, engkau mau ya Allah mengambilnya, sementara aku minta mati-matian samamu begitu besar seperti ini, kau minta kembali, ya nggak apa-apa, demi kemuliaanmu, ambillah anakku. Ah, itu baru ujian. Nah kalau sudah dua, yang diminta-minta yang pertama lahir adalah Ismail, kemudian 14 tahun kemudian lahir Ishak. Ente minta Isa, ambillah. EGP, masih ada anak tunggalku, anak kesayanganku. Karena sudah pasti anak tunggal sudah